2 tahun saya nggak sekolah, merintis bisnis hari-hari. Masih hutannya sudah campur belukar, gajah masih banyak. Inginnya Pak Ali berjanji untuk membuat desa benar-benar desa yang terbaik, saya untuk menata masyarakat benar-benar yang terhormat, maju ibadah. Ya, alhamdulillah baru sekarang muncul, ya terwujud juga ya. Ya, dulunya kayaknya nggak bakal terjadi. Tapi Bapak menguruskan wilayah itu karena tanah itu adalah tanah tidak bertuan. Ya, entah mau selatan nggak ngerti, oleh Bapak dibawalah ke wilayah Lampung Tengah Timur. Nah, ini sejarah dulu ya. Nah, itulah perjuangan beliau hingga pada setelah masyarakat yang sudah mulai penduduknya semakin banyak, Bapak tinggalkan lagi. Ya, Pak Hasan Basri diserahkan sepenuh Pak Hasan Basri hingga menjadi pimpinan atau kepala desa pertama di sana. Bapak dibawa oleh rombongan orang Kaliayu, pimpinan Pak Rukimin. Jadi Pak Rukimin itu ya mengajak untuk membuka wilayah Lestari. Belum ada Rama Lestari, waktu itu masih Umbul Selawe. Ya, belum Seraten belum, Umbul Selawe. Karena ada orang Selawe kan. Sebelahnya ada hutan rusak gitu. Ya, Bapak berjuang juga. Apa niatnya? Pak Rukimin ingin membangun desa yang Islami. Oke, Bapak berangkat ke sana, tinggalkan Ngesti-Karya, pindah ke sana. Di sana sekitar 6-7 tahun lah. Ya. Pada saat beliau diundang pengajian di Talang Jawa, masih sepuh kita Bapak Sastro Sarmanto, kepala desa pertama dan pimpinan pembuka wilayah Talang Jawa sendiri, mengundang Bapak untuk kegiatan pengajian. Ya, hingga punya kesepakatan Bapak ditarik ke sini, meninggalkan Seraten. Seraten itu bawa nama orang-orang dari Seraten Jawa Tengah. Dipilih orang-orangnya, cari orang-orang yang tekun yang mau diajak ibadah. Memang tugas beliau. Dibawalah menjadi sama desanya, sama namanya dibawa Seraten itu. Di Seraten itu bawa nama dari desa Seraten Jawa Tengah. Salatiga kalau nggak salah. Ya, Salatiga ya. Iya betul. Ya, tapi jalan 2-3 tahun berubah. Lihat di sini tanah lebar, dapat tanah paling sedikit 2 hektar. Udah mulai nggak ingat lagi dengan janji tadi itu. Iya, sudah zuhur, azan sudah bunyi, masih mententeng aja di tengah ladang. Lupa dengan janjinya. Tapi alhamdulillah sekarang bangkit lagi. Alhamdulillah. Kita lihat Seraten sudah maju, nambah lagi. Lestari malah jadi pusat desanya. Tadi Lestari itu padang alang-alang di sana itu. Alhamdulillah beliau itu perjuangannya barokah yang ditinggalkan jejaknya itu sampai ke Talang Jawa ini, sampai saat ini barokah daripada insya Allah daripada perjuangan beliau. Amin. Amin. Malam ini kita berkumpul karena mengingat beliau. Itulah singkat ceritanya sejarah beliau. Namun di sini tidak menyangka berakhir di sini rupanya dia. Tidurnya di sini di Talang Jawa pada akhir tahun 1983. Ya, saya waktu itu masih berupaya untuk belajar mengembangkan agama di wilayah ibu kota Bandar Lampung di Panjang, bikin madrasah. Pesan beliau juga, alhamdulillah sampai sekarang madrasah masih di filial Panjang. Terhalang oleh beliau meninggal, saya kembali untuk bersama-sama duduk dengan murid-muridnya, ya, asuhan-asuhan beliau bersama Pak Mekijo. Saya tetap di Talang Jawa lagi. Padahal tadinya saya nggak minat ke sini karena ada Bapak. Saya kira Bapak belum mau duluan gitu. Saya sebenarnya ingin mengembangkan daerah-daerah yang benar-benar masih awal begitu. Tapi berkah daripada teman-teman di sini semangatnya, alhamdulillah saya waktu itu bersama-sama masih belajar juga hingga jamaahnya pada hari tahun 1983 beliau meninggal ya. Kemudian tahun 1984 kekosongan pemimpinan.
Ya, selain pimpinan desa, alhamdulillah Pak Sastro gitu bangkit lagi tahun 1945. Apa 1985 bangkit. Ya, kami Pak Mutijo ya, diserahi penuh untuk dengan kawan-kawan untuk memimpin pengajian waktu itu wilayah Talang Jawa masih sampai ke Tanjung Harapan. Desa ini luas sekali dulunya. Itu sejarah singkatnya, ya, hingga sekarang ini sudah demikian, sudah terbagi-bagi, ya. Jamaahnya sudah nyebar kemana-mana. Saya nggak nyangka masih begini. Nggak bisa saya duga ini, nggak bisa begini ya. Ya alhamdulillah ini namanya berkah. Amin. Mengapa keberkahan itu ada? Ya dimungkinkan yang ajarannya itu yang nggak salah ya, bagi kita ya. Apa salahnya mengamalkan yang ajaran beliau? Beliau tidak mengajarkan ilmu-ilmu yang istilah ilmu klinik, mengajarkan ilmu untuk jampi-jampi tidak. Walaupun ada, gampang kalau jampi. Yang penting yakin. La ilaha illallah, sembuh. Kata Pak Rohadi, lu pernah Pak Rohadi lu sini tahun berapa itu? Ya, kepukin semua sorbannya. Sembuh. Iya orang ketakutan aja sembuh. Iya. Tapi bukan begitu. Apa menyampaikan ya ajarannya sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh gurunya, yaitu beliau guru besar kita yang bernama Profesor Dr. Syekh Haji Jalaluddin. Itulah guru kita, guru besar kita yang secara nasional itu harus dikenali. Bernama siapa? Syekh Jalaluddin. Ya. Beliau berasal dari Bukit Tinggi, kemudian masih berdarah Aceh. Beliau adalah murid daripada Syekh Ali Ridha Jabal Kubis Mekah. Lanjut sampai beliau adalah guru ke-35. Kalau saya baca panjang sekali walaupun saya hafal. Sampai ke Khalidiyah, Khalid Kurdi, maka berubah nama itu Khalidiyah. Nama Naksabandiyah ini baru masuk saya ke ini karena untuk masalah terokeh. Cari kau sedikit karena waktu. Nama Naksabandiyah ini dimulai dari Syekh Bahauddin. Syekh Bahauddin di dalam tahanusnya, di dalam dia mengabarkan dan mengajarkan itu mendapatkan ilham. Ya. Tulisan yang terukir, tulisan di dalam nakas. Ukir itu bandun, jadi Naksabandi, bukan Naksobandi. Naksha itu tulisan, Naksabandi terukir, tulisan yang terukir. Tapi kalau terukir tidak bisa hilang. Gimana di hati? Apa yang diukirkan adalah nama Allah, Zat yang Maha. Allah. Jangan putus dong. Allah kata mulut, hati kita iya. Kata hati kita iya. Iya mulut sama hati lain. Kata iya itu adalah perkataan kita dari alam arwah dulu. Pada waktu kita dijadikan oleh Allah dari Nur Muhammad. Sudah mulai saya mengarah ke situ ya. Ini ajaran yang beliau tidak mengajarkan ya, ilmu jampi-jampi. Beliau bukan seorang ya paranormal, tapi beliau mengajarkan asli ajaran Islam itu sendiri. Thariqah itu bukan ajaran lain. Thariq itu adalah jalan yang harus ditempuh mau kemana kita ini. Thariq itu jalan, Thariq itu jalan. Ya. Jadi banyak yang menempuh jalan, orang-orang agama lain juga menempuh jalan semua. Thariqah itu suatu jalan yang harus ditempuh yang ada tujuan. Maka dalam istilah orang Thariqah itu ada 4 yang perlu diamalkan, yang perlu diketahui. Pertama, nanti diamalkan. Pertama, syariat. Kedua, yang nomor 2 tarekat atau tarekat. Yang ketiga hakikat. Yang keempat makrifat. Ini tujuan kita bertarekat, itu artinya menempatkan syariat itu dalam satu jalan, menempuh satu jalan untuk menuju satu tujuan, yaitu hakikat. Makna hakikat setelah sampai ke tujuan akan merasa mana tujuan itu setelah diketahui, itulah ma'rif atau rasa nek Jawa. Di ilmu
Ini yang kita cari sampai akhir hayat kita mencari rasa kehidupan yang benar-benar hidup ini yang merasa bahagia, enak, tenang dan damai. Itulah makrifat. Orang hidup itu pasti ada segala macam keinginan yang sudah ditempuh dengan tenaga, pikiran, berkorban apa saja yang dicari itu kan apa? Ketenangan ya, ketenangan hidup, kesenangan. Ditemukan tidak? Orang menempuh dengan jalan pangkat, harta dan segala macamnya untuk menempuh itu. Tapi mana buktinya? Semuanya itu tidak akan ditemukan kecuali satu jalan, yaitu menempuh jalan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum mati. Kita tempuh dulu ini jalan ini. Sebelum kita mati kita sudah mencari jalan itu. Makanya di dalam orang tarekat itu ada doanya, sahaja aku berjalan mencari Allah hingga sampai kehadiran Allah untuk menuntut keridhaan Allah. Sekali lagi, sahaja aku berjalan mencari Allah guna menuntut keridhaan Allah. Itu perjalanan hidup kita yang sebenarnya. Kok dari menuju ke itu? Karena kita berasal dari Allah. Kan pertama, ini saya awali langsung saja. Allah itu yang maha segala-galanya. 90 sifat itu hanya yang wajib dikenal saja, karena diukur dengan kemampuan manusia, akal pikiran manusia mengenali sifat Allah dengan penuh kesempurnaan. 90 sifat, 99 itu disebut Asmaul Husna. Cukupkah demikian kita sebut Asmaul Husna? Saya rasa belum. Itu baru nama. Nama untuk mencapai satu jalan menuju zatnya. Siapa? Allah. Ya Rahman. Siapa yang Rahman? Allah. Ya Rahim, Ya Hayyun, Ya Qayyum, dan seterusnya sampai Ya Sabur. Hafal kan Asmaul Husna? Insya Allah hafal. Dia ngomong hafal. Yang diam aja, aku ngerti. Sekarang jadi nyanyiin anak-anak. Bagus anak-anak ajarin nyanyiin itu. Wah, zaman sekarang ini, zaman canggih, zaman HP. Dinyanyikan ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Qudus, Ya Malik, Ya Aziz, kan itu. Ya. Dengar Ibu? Ya, dengar Ibu dengan ikut-ikut. Itu nama sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah itu menunjukkan ada yang punya sifat. Siapakah dia? Zat. Ya, dari sifat ada zat. Kita bertarekah itu mendekati zatnya melalui sifat-sifat itu. Bagaimana untuk sifat itu kita tanamkan, tidak dibaca saja, kita terapkan di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, di dalam diri kita. Untuk menanamkan sifat-sifat itu, tanamkanlah sifat-sifat Allah itu ke dalam diri kita, hingga kita benar-benar menjadi dekat kepada Allah. Allah Maha Rahim, kita bersifat bagaimana kasih sayang kita kepada sesama kita, dan seterusnya. 99 sifat bagi Allah itu kita minta bagi untuk menuju beliau. Tanpa izin dengan 99 itu kita tidak akan menemui zatnya. Demikian. Kalau setuju, tidak setuju nggak apa-apa. Ya, gitu. Ya, setuju aja. Yang ngecek-ngecek bala. Jamaah sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan kita malam ini dimuliakan oleh Allah. Amin. Jangan kebablasan saya ngomong ya. Saya ngukur jam. Akhirnya untuk capek, aku ngantuk. Saya juga iya. Insya Allah masih dikuatkan. Kita lanjut ya. Dari sejarah beliau langsung ke pengajaran beliau. Saya mau meluruskan. Jadi beliau apa kita peringat malam ini? Beliau sudah mencoba untuk mengenalkan ajaran-ajaran Rasulullah itu melalui daripada jamaah Thariqah. Ada yang mengatakan, saya putus sedikit tadi ceritanya. Kalau nggak berthariqah gimana? Boleh, nggak apa-apa. Siapa yang melarang? Saya nggak usah thariqah kok. Saya menemui Allah. Silakan, bagus kalau bisa. Kalau bisa menemui Allah tanpa thariqah, silakan. Itu bagus. Rasulullah sendiri, apakah berthariqah? Kan enggak kan? Memang nama thariqah itu baru.
Di zaman Rasulullah belum ada nama thariqah itu. Adanya apa? Zikrullah. Sholat belum juga. Rasulullah pertama menerima itu apa yang disebut wahyu pertama? Di dalam Al-Quran disebutkan, sudah kenal kita, surat Al-Alaq. A'udzu minasyaitonir rajim. Iqra. Bismi rabbika alladzi khalaq. Iqra bismi rabbik alladzi khalaq. Iqra, baca. Bismi rabbika alladzi, nama Tuhanmu. Bismi rabbik. Iqra bismi rabbik, baca nama Tuhanmu. Dengan nama Tuhanmu, dengan namanya akan menemui punya nama. Siapakah yang punya nama? Itulah, dan enggak disebut Iqra. Artinya kita harus mencari ini. Di sini jalan thariqah itu. Kalau mau dari mana? Dari makna Iqra ini. Paham? Ya itu ya. Di sana kan nggak ada ajaran thariqah itu Allah. Itu Iqra bismi rabbik. Baca dengan nama Tuhanmu. Bi ini harfu jar. Jar dalam ilmu sharaf itu, ilmu nahwu. Dengan, makna dengan artinya kalau dengan itu bersama kan. Dengan nama Tuhanmu, siapa namanya? Baru kita cari namanya itu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Qayyum, sampai ke Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Melalui alam ini sudah kita lihat. Allah Maha Penyayang dengan ada tanam tumbuhnya, dengan ada hewan-hewannya, pengasih penyayang, menyuburkan tanah, menurunkan hujan. Itu dari sifat-sifat Allah ya Rahman ya Rahim saja, belum yang lainnya. Dari sudah mencari hingga pada waktu Nabi menyampaikan risalah itu belum ada kalimat Allah. Para sahabat-sahabat yang menganut ajaran beliau itu dengan kalimat apa? Ahad. Ahad. Belum kalimat Allah. Jadi kalimat Allah itu dikenali setelah berikutnya, setelah Al-Quran itu sempurna, baru ada kalimat Allah. Oh itu dia nama yang sebenarnya Al-Ahad itu. Pada waktu dalam sejarahnya seorang sahabat yang berat mendapat tanggungan siksa yang sangat pada orang Quraisy. Salah satunya saja Bilal. Waktu dia ditindih batu oleh tuannya, dia kan seorang budak. Ahad, belum ada Allah. Tapi setelah Al-Quran berikut-berikutnya turun baru Qul huwallahu ahad. Baru Ahad tadi didahului oleh Allah. Katakan Allah itu yang Ahad tadi. Katakan Allah itu yang Ahad. Ahad itu maknanya esa, bukan satu. Kalau satu ada dua dan selanjutnya. Kalau Ahad tidak ada lagi saingannya. Bagaimana Allah itu mengenalkan satu? Artinya di dalam diri kita ini harus menyatukan kesatuan daripada jasad kita, roh kita kepada beliau. Kembali lagi, wujud kita ini sebenarnya satu, adalah dari Allah. Allah ingin mengenali akan adanya beliau. Allah ingin mengenali adanya beliau, bahwa Allah itu maha mencipta, maha segala-galanya. Maka Allah ciptakanlah yang pertama nur. Nur itu adalah cahaya. Nggak bisa dibayangkan cahaya semacam apa. Disebut Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad dijadikan oleh Allah pancaran ibadah adalah ruh-ruh manusia. Kita ini berasal dari nur yang satu. Nur yang terdekat kepada Muhammad itu adalah nur diciptakan menjadi manusia. Berikutnya menjadikan malaikat, iblis dan alam setelah nur-nur yang jauh. Maka yang dekat kepada beliau itu adalah manusia. Manusia itu maknanya jangan lupa dengan janji kita. Ada perjanjian. Kenapa ada perjanjian? Karena ada dulunya pemberitahuan bahwa ada perjanjian. Apa pemberitahuan Allah? Setelah ruh itu dijadikan dari Nur Muhammad, maka Allah berfirman, Alastu birabbikum, adakah aku Tuhan kamu? Apa jawabnya?
Bala. Qalu berkata, ruh itu bala. Iya, tadi kan sudah dikatakan tadi kan. Apa jawabnya? Iya. Iya di dalam itulah katakan makrifat. Iya itulah disebut makrifat. Dan tidak bisa dilontarkan dengan lapas. Kalau lontarkan dengan apa? Lapas iya, iya. Dia cowok, iya. Ogan, ya, Sunda beda-beda. Tujuannya enggak. Ya nggak bisa dibilangkan. Kalau manggut-manggut saja bagi orang yang tidak bisa sudah ngerti bahwa iya. Itulah kata yang halus yang kita cari di dalam berzikir menyebut Allah. Ini banyak mengungkap ini. Ya memang harus ada pengajian khusus kan. Kalau ini kan cuma untuk melengkap daripada haul ya. Saya ingin menyampaikan bahwa beliau mengajarkannya tidak mengajarkan ilmu lain, tapi adalah ajaran agama itu dari dasarnya benar, yaitu zikrullah. Sampai dimuliakan malam ini beliau, sampai kita berkumpul malam ini cuma mengenang beliau. Itu ajaran yang disampaikan. Kita ini sama dari ruh yang satu disebut alam dari alam arwah. Memuji salah satunya itu iya. Bukan kata mulut. Nah, kata iya ini Allah ingin benar kamu mengakui aku Allah. Aku akan balas jawabanmu itu. Entah berapa juta tahun kita nggak ngerti Allah menjadikan berapa zaman karena nggak ada zaman di sana. Allah jadikan kita ini demikian lamanya. Allah ingin ya membahagiakan kita itu dengan balasan, maka Allah akan ditanya, hai ruh yang ingin lebih bahagia lagi, kau jauhkan dulu dari aku, coba jajal dulu, diuji apa benar iyamu itu. Diturunkanlah kita ini ke muka bumi melalui jasad bentuk ini, dari jasad bentuk Muhammad ini, bukan keras, bukan ketek Muhammad, namanya beda. Kata orang Ogan. Orang Ogan ini. Kalau ada apa namanya? Bilang ketek. Udah amat nggak tahu bahasanya. Yang jelas ya, kita ini manusia atau insan itu ya. Supaya jangan lupa maksudnya mananya itu. Inilah dibentuk, kita bentuk Muhammad. Mim, ha, mim lagi, dal di ujungnya. Muhammad. Berapa kalimat? 4. Mim, ha, mim, dal. Diwujudkan di dalam sholat. Dibentuk. Ha, rukuk. Ya. Lagi, mim lagi kan? Duduk. Sujud, dalnya. Muhammad. Kita sholat itu mewujudkan nama Muhammad. Aslinya jasad kita. Begitu. Muhammad hurufnya berapa? 4 ya, Muhammad. Kemudian Muhammad diciptakan oleh Allah. Allah berapa kalimatnya? 4 lagi. Ini harus dikenali dulu ini, supaya sholat itu khusyuk. Bagaimana sholat khusyuk dicari-cari? Gak ketemu. Ini ketemu pas ini, mudah-mudahan ya. Amin. Ya. Alif, lam, ha. Ada satu di atasnya. Di atas lam ada apa itu? Ada tasdid. Muhammad ada lagi satu tasdidnya, bukan Muhammad. Ada lagi tasdid. Tasdid itu syaddah, menyungguhkan. Makanya itulah makna syahadat itu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, bukan ha ilallah. Ha illallah. Allahnya itu ada tasdid di atasnya, menyungguhkan di atas tasdidnya. Ada lagi Allah, ada kalimat apa lurus ke atas. Ini makna di dalam kalimat tersebut. Bukan ajarannya aneh, boleh diuji kalau nggak percaya. Apakah Allah itu jumlah hurufnya lebih? Tapi Muhammad bisa rusak, Allah tidak rusak. Kita ini rusak, ya akan kembali nanti kepada wujud yang tidak rusak. Muhammad rusak, buang meme-nya, apa namanya? Hamad, dibuang. Mat, ini orang manggil saya mat aja itu, nggak tahu saya nama Muhammad. Mat Kodri, nggak diterima gimana? Terima dia, masih dipanggil orang. Ya,
Ahmad Hadri, ya, repot pula orang manggil sempurna pula. Mat, Muhammad, repot pula. Ya kembali tadi Muhammad itu beda dengan Allah. Kalau Allah dibuang alifnya, apa bacanya? Lillah. Allah wujud zat penuh. Lillah bagi, dibuang satu, mundur sedikit. Lillah bagi, li itu lillahi bagi Allah. Buang lagi lamnya, lahu. Bagi Allah juga, baginya. Bagi, lamnya satu lagi, hu, siapa hu-nya? Dia. Ya. Dibuang lagi, tinggal tasdid. Makanya kita mengacungkan syahadat pada waktu sholat itu. Mengapa kita disuruh mata? Kan itu asli itu kan. Di saat kita asyhadu an la ilaha illallah, angkat telunjuk, jangan cuma telunjuk aja, genggamkan jari, ya genggamkan jari, telunjuk dia asyhadu an la ilaha illallah. Supaya jangan tiru-tiru. Nih yang benernya. Itulah asyhadu an, genggam dulu ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Begitu. Ada yang begini-begini. Silakan saja. Ya. Asal jangan jempol. Gak mau kalah. Karena nggak belajar tadi. Lonjok kecil amat. La ilaha illallah. Oh masih kurang puas. Aku enggak. Sudah la ilaha illallah. Biar mantap. Nggak bisa. Maknanya sudah diatur itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang punya jari mau 5 mau 6 tetap aja digenggam. Ya. Aslinya umumnya jumlahnya 5. Mungkin ada juga jari 6, ada 7. Tapi itu kelebihan Allah menjadikan sifat manusia bermacam-macam. Yang jelasnya 5. 5 yang ada maknanya. Ya, zat, sifat, asma, af'al. Tadi itu. Ya. Apa? Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Telunjuk berdiri sendiri. Ada tasdidnya, menyungguhkan. Tasdid itu syaddah. Tasdid syaddah menyungguhkan. La ilaha illallah. Makanya ini gambaran kalimat Allah. Alif, lam, ha. Tuh, coba nggak? Alif, lam, ha. Telunjuk sendiri. Sama nggak? Ini gambaran kalimat Allah yang sudah ada di dalam sholat kita. Bukan ngacung-ngacungan. Ini ada. Saya dulu juga ikut itu. Nggak repot, belum belajar. La ilaha illallah. Angkat saya telunjuk. Jarinya gini. Ini males banget. Wah, repot banget gini amat. Ini aja udah cukup. Karena belum belajar. Genggaman ini mendidik hati kita. Jangan kalau nggak ada gunanya, bukan begitu penting. Jangan bilang nggak penting. Kenapa kita duduk ruku itu dikerahkan? Kita nggak menghening aja kalau begitu. Cukup belum menghening aja. Nggak boleh kan? Kita gerakkan ini Muhammad ini. Kita acukan jari di saat syahadat terakhir kita mau apa salam didahului oleh kesungguhan kita. Baru kita mengucap salam. Kesungguhan kita asyhadu an la ilaha illallah, mata melihat ke sini kan? Mata melirik, enggak usah mukanya, enggak usah. Jadi kepala kita tetap ya. Mata melirik. Ya kan? Ada guru agama di sini. Ya. Dipikir kan ada itu. Pelajaran sekolah, saya juga masih ngajar. Waktu telunjuk diangkat, mata disunahkan untuk melirik, melihat, mengarah kepada mata tapi bukan kepala. Bukan begitu. Diarahkan ke telunjuk. Diangkat asyhadu an la, asyhadu, genggam dulu, la ilaha illallah, genggamkan. Ya, nanti kupas kalau dalam pengajian mungkin malam silakan saja dikupas masalah itu. Biar ngerti bahwa apapun dilaksanakan dalam fikih itu bermakna dalam kalimat-kalimat Allah. Baik duduk, ruku kita semuanya itu mengandung makna semuanya. Sampai ke salam kita juga kanan dan kiri. Itu kalau mau maknakan, mau diakurkan, ya itulah sholat yang sebenarnya. Di khusyuk itu tergantung daripada bagaimana kita menyikapi makna daripada masing-masing gerak itu dikenali asal usulnya, baru tahu itu khusyuknya. Nggak bisa dibikin-bikin. Kalau sudah kenal kita dengan apa gerak kita itu sesuai dengan apa kejadian awalnya, insya Allah khusyuk itu datang sendiri.
karena tidak mengenalinya tadi itu nggak khusyuk. Nah, lanjut ngangkat sendiri, asal ngangkat aja kan. Padahal maknanya ini. Belum lagi dikupas yang kiri ini. Kenapa kiri nggak boleh dibuka, nggak boleh digenggam? Nanti pada pertemuan yang akan datang. Silakan Pak Mujiwan yang buka ya. Terlalu panjang waktunya ya. Nah, kami juga mungkin nggak sempat waktu juga nggak mampu. Soalnya kami ya, alhamdulillah masih bisa hadir malam ini. Alhamdulillah. Ya sampai tadi kuadrikatir sudah ngomong bisa nggak saya datang ya. Kesibukan benar nih hari ini. Pertemuan sana, pertemuan sini, musim Rajapan ya maklum aja ya. Belum lagi ilmu sekolahan. Alhamdulillah malam ini masih ditemukan lagi. Ya. Jadi itu sedikit saya sampaikan bahwa wujud manusia itu berasal daripada satu yaitu Muhammad. Dan tujuannya kembali kepada asal yang menjadikan itu Allah. Itulah amal orang Thariqah. Orang Thariqah itu nggak banyak-banyak, apa salahnya? Ada yang bilang untuk mengamal Thariqah itu sudah orang tua itu. Ya, udah umur 40 tahun ke sana. Kalau masih muda kualat. Itu sedikit itu saya curiga itu peninggalan orang Belanda dulu. Orang Belanda dulu kan memang ditakutnya orang ahli zikir, paling ditakuti orang ahli zikir dicurigai, tangkapi. Para tokoh-tokoh Imam Bonjol dan segala macam orang ahli tarekat semua itu. Apalagi para wali Allah yang menyebarkan Islam ya jelas orang tarekat semua. Kenapa kita mau menolak itu? Makanya kita ya sekiranya waktu tadi itu dari arah ziarah gitu ke makam-makam para mulia itu, bukan pelesir. Baru-baru ini saya diajak oleh jemaah orang jauh itu sekeluarga besar satu bis berangkat ke Palembang 1 hari semalam aja. Ya sampai lihat ketek juga di situ. Iya. Kita datang ketek mulai berbaris dia. Ketek aja bisa ngatur diri. Peninggalan para wali dulu. Ada siapa namanya Putri Bagus Kuning ya. Beliau zuriat Rasulullah terdekat, cucunya si ini Ali. Ya, ada silsilah di sana zuriat. Kami kunjungi ke sana, dia tahu benar mana keteknya dia. Nggak kurang-kurang 41. Bermana itu 41 itu? Itu sekitar 20. Diajarkan beliau itu melalui binatang. Saya larinya ke sana. Orang-orang yang nggak ngerajar, lihat keteknya aja. Pada ada yang kehilangan apa namanya aqua disambar sama ketek. Iya. Nggak apa-apa ya ketek ini. Toto sambar nah apa-apa sekarang. Mana bupati emang nggak ada yang malam. Hah? Aduh. Itu. Nah. Iya itu. Teman kemarin itu yang iya ngajak-ngajak saya imam itu ya Allah. Ya jangan sering-sering lah sekarang. Sekali aja. Capek? Apa capek? Ya, pulang-pulang ngomel. Ya, katanya mau dapat berkah. Wah, kalau dapat nggak berkah, nah ributan di rumah. Mana oleh-oleh? Woi. Ya nggak ada Palembang, cuma kerupuk sampai empek. Terkenal di sana. Kalau banyak ke Jawa situ. Tapi alhamdulillah dapat sejarahnya kan. Membangun Islam itu nggak gampang. Di juru kunci saya suruh buka itu sejarah beliau. Saya mintakan, coba tolong ceritakan dulu wahai juru kuncinya. Ceritakan yang lainnya. Walaupun alhamdulillah saya dari kecil sudah ziarahkan dulunya. Dari kecil sudah bawa ziarah Palembang ke Jawa juga. Cirebon yang itu 8 tahun dulu. Beliau masih hidup. Apa gunanya? Itu menggali lagi ajar-ajar Rasulullah itu untuk berzikir. Maka saya bilang, mari hati-hati ini yang ziarah, yang kebablasan. Nyanyi boleh, kita mau cari barokah nggak jadi berkah, jadi belekah. Kita mau datang orang-orang yang mulia. Kalau pelesir tamasa nggak apa-apa, mau joget silakan. Kalau ini mendatang beliau itu, woi. Ya, kalau ada yang hobi ziarah boleh. Saya juga iya, sering mimpin Karang Pucung. Sekarang udah banyak panitia ini nyebar kemana-mana, bentuk sendiri-sendiri. Ya, perdananya tahun 1990, tahun 90 saya mulai ngajak daerah negara saya. Arahnya kemana? Ya biar manusia itu tahu kemana arah hidup itu beda-beda. Apa yang diajarkan oleh para wali-wali itu? Nggak ada lain. Mengajak manusia supaya mengingat Allah. Bagaimana mengingat? Sebut namanya yang banyak. Uzkurullah dzikran katsira. Sebutlah itu Al-Quran itu.
Ayyuhalladzina amanu, pangkalnya kan, hai orang-orang yang percaya. Mani beriman, orang nggak percaya nggak usah. Hai orang yang beriman, beriman kan di sini beriman semua. Uzkurullah, ingatlah pada Allah. Katsiran, banyak, bukan qalilan, nggak dikit-dikit. Bagaimana beliau orang banyak menyebut Allah itu. Dari mulutnya sampai ke hatinya. Mulut baca Yasin. Apakah orang terikat itu nggak boleh baca Yasin? Boleh. Tapi isinya adalah zikir kepada Allah. Mau minta obat supaya sembuh boleh. Tapi siapa menyebutkan Allah lagi. Maka bimbinglah dulu Allahnya itu ke dalam diri kita. Baru yang nanti bermakna semua. Supaya tidak nyasar. Ziarah, ambil apa itu, kayunya ditelah. Pilih. Apa ngomong? Aku minta berkah. Sobek tadi itu kayunya. Maafkan, ya Allah ini orang. Ya. Ada itu teman kita yang kemarin, memang bukan yang dulu sudah lama. Orang itu udah hilang ya, saya sebutin namanya tadi, minta maaf aja. Ini salah niat nih. Kenapa belajarnya belum nyampe? Ziarah itu menziarahi para Rasulullah, para wali Allah itu seakan-akan menziarahi Rasulullah. Begitu menziarahi Rasulullah, apa yang disampaikan Rasulullah? Ada perintah daripada Allah. Dia mengunjungi Allah lah gitu. Karena Allah itu nggak di langit. Allah itu iya di orang-orang yang soleh-soleh itu. Disitulah. Ini belajar makrifat ini, ya. Bagaimana ini kalau belum ketemu dia bingung ini dengar omongan saya ini. Bingung. Tapi nggak bingung lagi. Oh ya. Allah itu nggak jauh-jauh. Hingga kita orang beriman itu untuk mengingkar Allah itu sangat takut. Karena Allah itu ada di dalam diri kita. Dengan apa? Menyebut Allah yang baik. Kita kenali Allah tadi yang lapas Allah itu betul-betul jangan salah. Allah kata hati. Mulut kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La kalau pertama la ilaha illallah. Ke kolbi. Kolbun itu hati. Di dalam hati kita ada segumpal darah. Ya, di dalam segumpal darah itu disebut kolbun. Kolbun itu bulak-balik mah ada yang merah, ada yang putih, ada dua warna, satu kemungkaran, satu keikhlasan, keimanan, satu kemungkaran. Di sana sudah ada sifat bibit-bibit penyakit yang tertanam, sudah ditanamkan oleh Allah itu untuk ujian bagi manusia itu mendapatkan kemuliaan. Lawan dulu ujian itu dan dititip lagi. Kata setan, aku juga nitip ya, mau uji. Oh silakan. Karena setan dendam, iblis ya sejarahnya kan. Dia dendam karena terusir tidak mau Adam. Dan dia lupa kepada Allah bahwa yang menjadikan Adam itu adalah Allah. Sehingga dia dendam. Maka dia nitip juga kepada manusia. Setan bukan di luar ada setan. Di dalam diri kita ini ada setan yang tidak bisa keluar dan nggak ganggu dia, cuman mengiming-imingi kejahatan. Dari kejahatan itu disemprotkan kepada sifat-sifat mazmum. Di dalam diri kita ada sifat mazmumah. Kalau Rasulullah dibelah dadanya, dibersihkan sifat mazmumah, tinggal sifat mahmudah. Setannya ada, nggak ada manusia. Setannya ada, Nabi pun ada setannya. Itu disebut jin. Jin apa namanya? Dikenal dengan istilahnya jin korin. Kok tahu? Pintar amat orang. Ini kita nggak sadar. Kita ini bersama-sama nggak sendirian. Saban hari itu dari Jawa dulur kembar katanya. Bukan dulur, itu musuh. Dulur kembar sama. Ya memang kembar sama, persis kita itulah. Makanya keluar di makam itu keliling-keliling persis kita. Ini ngenali masalah lain ya. Persis kita. Kalau kita dulunya buruk mengikuti dia akan gentayangan. Itu disebut hantu. Ruhnya enggak di situ, bukan sayanya. Pak Nurdin enggak nanti. Pak Nurdin sudah disingkirkan. Satu alam lagi di balik kubur itu. Alam kubur, alam berintip, alam barzah, alam istirahat. Kalau istirahat, kalau hidupnya penuh dengan yang memuji Allah, istirahatkan. Kalau enggak, sampai hari kiamat dikebui pentung itu. Ya, hanya istirahatnya pada malam lebaran sama bulan Ramadan aja. Ramadan kita yang ya gentian, kita yang
ya, menghajar diri kita itu dengan nafsu kita. Gebui dulu. Orang kubur istirahat dulu, yang digebui. Kemudian kita dituntun untuk selalu berzikir kepada Allah itu ditempatkan ke dalam hati supaya korinnya itu ngikut berzikir. Dia tetap saja mengarah kepada jalan yang tidak benar melalui pintu-pintu sifat-sifat mazmumah. Ada sifat mazmumah 9 yang pokok. Ada sifat lawan sifat mahmudah 9 di situ juga adanya. Yang mana mau kita buka? Buang mazmumahnya, ditutup dengan sifat mahmudah. Yang mazmumah sifat yang tercela. Di sekolah pelajari. Apa Bu? Pak? Sifat mazmum. Kita sambil ngaji ini kan? Masih punya waktu enggak ya? Masih. Malam ya. Belum. Sifat mazmumah. Ada di dalam diri kita, termasuk saya. Saya nggak suci, kotor, banyak dosa. Jangan ngaku bersih dari dosa. Mentang-mentang anak ustaz mereka belum tentu. Nah, jadi sifat mazmumah itu supaya bagaimana kita tutup dengan sifat mahmudah. Dengan bagaimana cara dengan zikir. Tanpa zikir nggak bisa, tanamkan satu-satu. Mana yang mazmumah? Ya, kubu dunia, ujub, riya, takabur, sama hasad, salat kalam, salat ghadab, salat ta'am. Mereka mana satu nggak kelar 2 jam. Nanti ngaji, ngomong hijau. Lalu ditutup dengan sifat mahmudah apa? Zuhud, qanaah, tawakal, syukur, ridho, khof, ikhlas, raja. 9 lagi. Menutupnya ini dengan kalimat Allah. Banyak kan kalimat Allah, korin yang ikut nyebut lagi dia. Mau tidak mau harus ngikut. Kalau nggak gemuk dia. Maka dia kentayangan. Jadi dikirim itu ngirimin korin, senengan dia, kirim menyan, senang dia. Jadi itu makanannya apa sih? Bau-bauan kan? Nah iya, dia senang bau-bauan. Jadi menyan, ya, minyak wangi nggak suka dia, barang-barang menyan-menyanan, barang bau-bau senang dia, bau busuk dia. Baiklah kuburan, bang taburin, yang wangi-wangi, dia nggak suka. Setan kesenangnya barang yang berlawanan. Jadi itu ya sedikit saya sentuh itu. Saya luruskan lagi masalah zikrullah itu ditanamkan ke dalam qalbi. Bagaimana ini cara menanamkannya? Pejamkan mata. Sebelum itu baca istighfar. Orang thariqah itu nggak banyak amalannya. Pertama memperbanyak taubat. Tadi kita salat taubat kan? Salat taubat 2 rakaat. Ini banyak seduanya ini. Apa bacaan salat taubat 2 rakaat? Usolli sunat taubati itu lapasnya rakaat ini lillahi ta'ala. Apa ngamalkannya? Ya syukur tiap malam. Rasulullah menganjurkan malam yang baik itu malam Senin dan malam Kamis, malam Jumat, 3 malam. Itu pilihan orang thariqah. Dipilih malam-malam yang istimewa tersebut. Malam lainnya ya bagus juga. Pilih ya, malam ini malam Kamis, malam kita tadi sudah sunat taubat, menyucikan diri kita yang kotor itu, ruh kita yang kotor, kita akan kembali kepada kesucian lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu gunanya sunat taubat, banyak penyuciannya itu. Mandi taubat, ya, kemudian sholat sunat taubat. Sholat sunat taubat, ayatnya yang murah-murah saja lah ayatnya. Gak usah yang panjang-panjang surah Al-Baqarah, panjangan. Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat pertama, ya, kalau Allah ahad, rakaat kedua, ya, cukup satu ayat sudah, jadilah itu. Ya ringan-ringan saja, nggak usah kejar sampai 100 kali, nggak usah.